Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Tuliani, NIM 1802100077, MK Storytelling, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pembimbing Ibu Dewi Fitriani MED. Judul Kisah Elang dan Guci, penerbit dari Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT, Abdul Fattah Sobri Ali Umar. Jadi penulisnya yaitu Abdul Fattah Sobri Ali Umar. Jadi karena buku ini bentuk seri hikmah dan teladan, jadi buku ini menceritakan tentang kisah ataupun sifat yang dapat diteladani, yang baik untuk kita teladani. Jadi di dalam buku ini berbentuk series dan judulnya Elang dan Guci. Di dalam buku ini juga ada judul lainnya, yaitu tentang Elang dan Guci, Bocah dan Lebah. Jangan tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Kecerdikan dua elang, kumbang dan lebah, pengembala dan serigala, dan dua kucing. Jadi saya memilih salah satu dari judulnya, yaitu tentang elang dan guci. Jadi saya akan bercerita tentang elang dan guci. Elang. Jadi pada suatu hari ada seekor elang yang sangat kehausan. Dia mencari air untuk dia minum, ke sana ke sini, ke seluruh penjuru, tapi semua apa yang telah dia lakukan sia-sia. Ia tidak menemukan apapun selain sebuah guci. Kalian mau tahu nggak guci itu isinya apa? Jadi elang tersebut menemukan sebuah guci. Guci tersebut terdapat sedikit air di dasarnya. Jadi elang tidak dapat mencapai air di dalam guci tersebut dikarenakan jauhnya cekungan guci dan panjangnya leher guci. Jadi elang tidak dapat mengambil air untuk dia minum di dalam guci tersebut. Namun elang merasa bersedih dikarenakan paruhnya yang bengkok tidak dapat mencapai air yang ada di dalam guci tersebut. Rasa hausnya semakin menjadi. Elang berpikir keras untuk mencari cara mengangkat air agar sampai padanya. Bagaimana ya caranya? Kata elang, karena ia tidak mampu menjangkaunya. Lalu elang tersebut berpikir keras, bagaimana sih caranya agar air tersebut dapat dia angkat dan agar sampai padanya. Karena ia tidak mampu untuk menjangkaunya, ia bertekad tidak akan meninggalkan tempat tersebut sebelum dia dapat minum dalam guci tersebut. Jadi elang bertekad tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut sebelum dapat minum air yang ada di dalam guci tersebut. Jadi, namun dia berkata dalam hati, elang tersebut berkata dalam hati, jika tujuannya memang benar-benar bagus dan baik, pasti jalan akan terbentang, katanya dalam hati. Sambil dia merasa sedih dan kebingungan, dia menoleh ke sekelilingnya. Dia hanya menemukan beberapa dari batu kerikil. Elang pergi ke sana dan mengambil satu dengan paruhnya, lalu menyemplungkannya ke dalam guci. Plung! Suara air itu sedikit naik.
elang kembali dan membawa batu lainnya. Hingga dia melakukannya sampai beberapa kali dan berulang-ulang hingga air makin meninggi. Dengan hati sabar, elang pun melakukannya secara berulang-ulang. Elang jadi mengerti bahwa jika dia meneruskan perbuatannya itu, maka tujuannya pasti akan tercapai. Dia bertekad dalam hati agar tetap berusaha, sehingga ia dapat menghilangkan rasa hausnya yang sangat menyengat. Jadi, elang terus memindah batu dan melemparkan ke dalam guci. Sedikit demi sedikit, air dalam guci semakin meninggi dan membuat semangat untuk elang mengambil kerikilnya. Sedikit demi sedikit, airnya meninggi dan elang terus memindai batunya hingga akhirnya ia dapat mencapai air tersebut. Dan air tersebut dapat diminum oleh elang tersebut dikarenakan airnya sudah melimpah, dan dengan puas elang tersebut minum sebanyak-banyaknya karena rasa haus yang sangat menyengat dan sangat menjadi-jadi itu telah terobati dengan air yang melimpah dari guci yang sudah dilempari batu kerikil oleh elang. Dan sesudah elang minum sepuasnya dan sudah kesabaran dan kegigihannya sudah terbayarkan, demikianlah barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Jadi dari kisah teladan yang tadi saya ceritakan, kita dapat mengambil sifat keteladanannya, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi seperti elang juga, elang sudah bersungguh-sungguh dan gigih dalam mengambil satu demi satu batu kerikil dan menyemplungkannya ke dalam air sehingga air semakin meninggi, sehingga dengan kegigihannya dia melakukan berulang kali tanpa rasa lelah, dan sehingga elang tersebut sudah dapat minum sekarang, sudah dapat menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Jadi seperti itu juga kita sebagai pelajar, kita harus sabar, tabah, dan gigih di dalam belajar. Kita tidak boleh menyerah, dan tidak boleh kita harus pantang menyerah, karena belajar itu kita harus gigih agar kita dapat sukses, agar kita dapat meraih semua yang kita inginkan. Jadi kita dapat mencontohkan keteladanan yang ada pada elang agar kita tetap gigih dan sabar dalam menjalani pembelajaran dan mengikuti pembelajaran agar kita pandai dan sukses. Jadi cukup sekian dari saya tentang cerita elang dan guci yang dapat kita ambil keteladanannya. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, agar tetap sabar dan gigih dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.